Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih untuk waktunya udah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Pak Iwa, Bu Tiwi? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini di pra-coaching bisa kita mulai. Yang pertama mungkin untuk coachingnya itu Bu Tiwi ya, Pak Iwa, mohon maaf. Kemudian untuk coachingnya Bu Kartiwi. Nah di sini adapun hal-hal yang akan dinilai. Yang pertama terkait kompetensi inti dari coachingnya itu tersendiri. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, di mana harus menyimak, fokus, dan tidak mengerjakan apa-apa selain menyimak dari permasalahan coach. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggali identifikasi masalah yang ada. Nah selanjutnya juga yang dinilainya itu tentang alur cerita, di mana yang pertama tujuan dari permasalahannya itu apa, kemudian mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian rencana aksi dari permasalahan itu akan seperti apa ke depannya, dan yang terakhir komitmen dan tanggung jawab yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan selanjutnya, seperti itu. Nah mungkin itu yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada Pak Iwa dan Bu Kartiwi selaku coaching dan coach untuk melakukan sesi coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwa, apakah lagi nyantai istirahat ini Pak Iwa? Waalaikumsalam Ibu Tiwi. Alhamdulillah. Kebetulan saya nggak ada jam ngajarnya, lagi rada nyantai, lagi mau lihat-lihat tugas anak. Kebetulan Pak Iwa ada waktu luang nggak Pak? Ada Bu, ada sih. Apa yang pengen ada curhat-curhat dikit lah. Boleh. Ini teh lagi galau nih, agak Ibu bulan-bulan. Tapi Ibu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Iwa juga sehat Jasmani kan? Sehat, jasmani rohani sehat ya. Iya, alhamdulillah. Iya, cuman agak dikit galau aja ini teh, agak tidak tenang hatinya. Ini kalau boleh tahu nih, kenapa ini betul-betul galau atau ada apa ini? Kalau boleh tahu, insya Allah aman lah. Kalau bicara sama-sama insya Allah aman, dijamin aman. Kalau mau bicara nggak bocor ya? Silakan. Jadi Pak Iwa kan tahu ya, beberapa hari yang lalu teh kan saya tuh di supervisi ya sama pengawas gitu. Gitu, jadi terus saya tuh dapat teguran gitu dari pengawas itu. Teguran kenapa Ibu ditegur sama pengawas? Iya, karena waktu itu tuh pas di proses belajar mengajar gitu ya, saya tuh tidak menggunakan buku teks waktu mengajar tuh gitu, jadi saya ditegur sama pengawas. Pas Ibu disupervisi sama pengawas datang, terus Ibu ditegur sama pengawas. Nah, terus? Iya, jadi ditegurnya tuh karena saya kan tidak memakai buku teks waktu mengajar gitu. Jadi saya mengajarnya menggunakan bahan ajar tuh dari YouTube, kemudian artikel dari internet, kemudian ya situs-situs yang lain juga gitu. Terus pengawas juga menanyakan gitu kepada saya kenapa nggak pakai buku teks. Terus ya saya menjawab karena ya saya menjawab tuh
saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sini dan tidak menggunakan buku teks, karena bahan ajar yang sudah saya sampaikan ke anak juga menurut saya itu sudah cukup mewakili untuk kebutuhan anak belajar gitu. Berarti beliau keberatan ketika disupervisi ibu tidak menggunakan buku teks ya? Iya, gitu. Terus respon dari pengawas gimana? Karena waktu itu kan saya tetap berpegangan dan berpandangan bahwa apa yang sudah saya lakukan juga sudah cukup gitu. Saya melihat sepertinya beliau itu tersinggung gitu Pak. Dan yang saya tahu selanjutnya itu ternyata pengawas itu ngobrol gitu ke kepala sekolah tentang hal ini. Jadi yang membuat saya kepikiran terus tuh, saya takut dipanggil sama kepala sekolah dan ada tindakan lanjutnya gitu dari apa yang sudah saya. Jadi masalahnya begitu ya Bu ya, masalahnya begitu ya. Oh gini, kalau boleh saya nanya gini nih, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas, kalau boleh tahu? Ya kalau dalam proses belajar mengajar di kelas juga ya seperti yang saya tadi katakan, saya menggunakan bahan ajar yang menurut saya sesuai dengan anak gitu, yang dari YouTube, dari internet, kemudian juga dari buku perpustakaan, tapi bukan buku teks yang sesuai dengan kurikulum gitu, tapi yang berpikirnya ya materi-materi yang sesuai dengan KIKD aja gitu. Saya berpikirnya kayak gitu. Jadi Ibu mengeksplor ya. Oke. Saya boleh nanya Bu ya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Mengapa kira-kira mengapa Ibu menggunakan buku teks? Menurut saya ya karena tadi itu saya merasa ini juga ada materi dari YouTube, dari internet juga sudah cukup untuk menggali dan mencapai tujuan pembelajaran gitu. Alasan saya merasa ribet juga gitu ya membawa-bawa buku teks gitu. Jadi semuanya saya sudah ada di laptop gitu. Iya Bu ya, paham. Sebenarnya sudah bagus Bu itu. Terus lalu bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar seperti tadi yang dikatakan? Apakah siswa itu berbeda-beda nilainya, karakternya, atau jadi hasilnya bagus atau gimana? Ya karena siswanya juga berbeda-beda gitu ya Pak, hasilnya juga berbeda-beda gitu Pak. Ada juga jadi nilai siswa itu juga ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang masih di bawah KKM gitu ya, karena saya menyuguhkannya cuma dari internet aja gitu, bahan-bahannya bukan aja yang saya sampaikan itu. Ya itu Bu, itulah pentingnya buku teks Bu sebagai sumber belajar ya. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu, jadi selain Ibu menggunakan mengeksplor ya dengan berbagai sumber, mungkin Bapak pengawas juga ingin Ibu juga menggunakan buku teks juga Bu dalam proses belajar mengajar Ibu di kelas. Mungkin saya begitu ya ada mungkin benar juga ya, mungkin makanya gitu sekarang ada juga nilai siswa tuh yang masih di bawah KKM gitu ya, mungkin maksud dari Bapak pengawas juga gitu kali ya. Saya baru kepikiran loh itu. Terus lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, galau, takut apa Bu? Yang membuat resah tuh ya takutnya tuh saya tuh dipanggil sama kepala sekolah gitu ya, soalnya kan Bapak pengawas sudah ngobrol tentang hal ini kepada kepala sekolah, terus saya takutnya akan jadi masalah bagi saya di depannya gitu Pak. Oke. Jadi buat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak pengawas memperingatkan Ibu
memberikan argumen yang mungkin kurang berkenan lah, sehingga hal ini membuat pengawas merasa terganggu, lalu menceritakannya kepada bapak kepala sekolah. Itu mungkin yang membuat ibu tidak nyaman. Terus ini kira-kira apa yang akan aku lakukan nih? Yang aku lakukan untuk Terus apa ya, mungkin ya saya harus menemui pengawas ya untuk minta maaf gitu, dan untuk menjelaskan yang terjadi sebenarnya gitu, bahwa pendapat atau arahan dari beliau juga sebenarnya itu bagus gitu buat kegiatan belajar mengajar saya di kelas gitu. Juga ya intinya juga saya tetap meminta saran kepada beliau gitu tentang proses mengajar yang baik di kelas. Iya. Jadi gini Bu ya, kalau menurut saya untuk masalah yang ibu hadapi ini, jadi ibu harus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala, oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif Bu, sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Iya, terus mungkin dalam minggu ini saya akan menemui pengawas ya, lihat juga gitu jadwal beliau yang kira-kira bisa saya temui, untuk saya bisa minta maaf, untuk bisa menjelaskan semua itu, minimal beban di hati saya tuh bisa berkurang gitu. Oh iya Bu, bagus Bu ya, sebaiknya itu Bu, ibu menemui pengawas, menemui kepala sekolah gitu, supaya semuanya bisa clear. Nah, kira-kira ibu kapan mau menemui beliau ini? Ya mungkin sebelum minggu ini selesai lah, dalam waktu 2 atau 3 hari. Saya melihat jadwal dulu, beliau takutnya keluar kota. Jadi secepatnya ibu akan menemui mereka untuk konfirmasi dan mengklarifikasi lebih cepat, lebih baik. Iya. Mungkin kalau nanti ibu sudah menemui mereka, ibu bisa saya lagi Bu, Boleh. saya juga mau tahu perkembangan ibu ya, rencana ibu, dan akan Bu. Semoga masalahnya cepat selesai Bu ya, dan ibu tidak galau lagi, tidak galau lagi. Iya. Makasih ya Pak Yuli sudah mau mendengarkan keluhan dan kegalauan hati saya. Oh, sama-sama Ibu. Beres ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kebetulan saya ini ada tugas yang lain Bu ya. Iya. Saya Mari Pak Iwan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Sudah. Dari pengamatan saya, ya Pak Bu, sudah semuanya karena mungkin sudah belajar dari tadi kasus 1, 2, Iya. jadi di kasus 3 ini saya lihat itu sudah semuanya terangkum gitu, dari pertama nanya-nanya kabar dulu gitu kan, dari tadi di kasus pertama enggak gitu ya, kedua kasus 3 mulai ada gitu, kemudian menanyakan permasalahan dari segi rencana aksi kami juga sudah dapat sih semuanya dari alur-alurnya juga, walaupun banyak yang diikut juga untuk mengalir baik sesuai dengan yang direncanakan. Bukan diikut, bukan mana menilai. Asal substansinya tahu lah kemana menilai. Nah, Tahu slogan. iya. Makanya tadi itu sambil ngelihat-lihat percakapan itu tadi tuh dia ya nggak apa-apa, tapi minimal pada sesuai alurnya lah,